Kita ke pertanyaan audiens ya, Kang. Boleh. Tiga nih. Oke, kita lihat. Dari Mas Panca Prasetya, gak tahu itu pasrah atau tetap ikhtiar cari solusi. Terus resep penjaga energi positif gimana ya? Ya, oke. Nah, konsepnya adalah lagi-lagi ya bicara masalah apapun dalam kehidupan ibaratnya itu tentang keimanan. Kayak sekarang nih corona gitu kan. Gimana responnya? Ya, yakinilah. Kalau misalkan bicara standarnya tuh hanya sekedar sains gitu kan. Ya udah sains doang. Ini virus ini begini menyebarnya paling ini. Ada yang negatif ya ini adalah sebuah konspirasi dan segala macam. Tapi coba lebih atas lagi. Ini gak mungkin terjadi selain atas izin Allah gitu kan. Semuanya atas izin Allah, kodenya Allah. Ya sudah, terima gitu kan. Nah sama ketika itu, walah jeder 7,7 M ini gimana nih? Tapi satu keyakinan bahwa Allah gak mungkin menguji kita di luar batas kemampuan kita, gitu kan? Jadi Al-Baqarah 286 ini akhirnya memberikan energi bahwa intinya adalah gue bisa lewatin nih gitu kan. Dan ingat lagi dalam surat Al-Insyirah ayat 7 dan 567 ya, 78 ya, bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, teman-teman kalau misalkan cek surat itu, kalau misalkan dibuka suratnya Al-Insyirah gitu kan, yang mungkin juga sangat hafal teman-teman semua tentang ayat ini. Dulu saya belajar bahasa Arab, saya belajar bahasa Arab, di mana konsep, nah ini ayat 5 dan 6, sorry ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ma'al, ada ma'a, ada wa. Ma'a itu bersama. Artinya ma'a itu bersama. Jadi setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi Allah tuh pasti kasih paket gitu loh. Udah bakal ada kemudahan ini bersama-sama gitu konsepnya tuh. Terus dalam ayat ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-usri itu adalah ma'rifat. Al-yusra adalah nakirah. Ma'rifat itu tertuju pada sesuatu yang sangat ditunjukkan untuk itu gitu kan, kesulitan. Yusra adalah sebuah nakirahnya nih. Artinya apa sebenarnya? Di balik kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan cuma satu kesulitan. Bukan satu kemudahan, tapi banyak kemudahan. Ini secara letterlek kalau misalnya kita baca tafsirnya. Dan ternyata pas dipelajari juga, ternyata memang demikian. Nah, akhirnya membuat saya yakin, oke, tadi ya, Al-Baqarah 286, gue bisa lewatin. Ya, kita tidak mungkin diuji selain bisa beresin, gitu kan. Kedua, Insyirah 5-6, udah kesulitan, ada kemudahan. Oke, gitu kan. Terus tentang keimanan, kok gue sih diuji dan segala macam. Ingat Al-Ankabut ayat 2, gitu kan. Bagaimana kita ini menganggap diri kita beriman sementara kita belum diuji. Jangan kepedean gitu kan. Harus bisa beresin Al-Ankabut ayat 2. Terus gimana caranya Kang? Kan saya utangnya banyak, income saya kecil. Ingat dalam surat Al-Alaq ayat 2 dan 3 ada sebuah konsep rezeki yang tidak disangka-sangka gitu kan. Maka ini yang perlu kita lakukan ya. Kita minta nih sama Allah. Jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang bertawakal agar rezeki yang tidak disangka-sangka bisa keluar buat kita semua. Salah satu konsepnya adalah dengan cara mengimani surat Ar-Rahman ayat 60 misalkan ya, bahwa tidak ada kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan. Maka artinya kalau kita pengen diberikan kemudahan sama Allah, maka mudahkanlah hidup orang lain karena sejatinya kita sedang menolong diri sendiri. Nah, jadi semua jawaban itu udah berawal dari semua Al-Qur'an gitu loh. Oh iya juga ya. Nah, dari sinilah kita akhirnya belajar bahwa sebenarnya gitu kan, tugas kita itu jalan dulu aja. Ya, kita belajar dari Safa Marwah gitu kan. Kebayang Siti Hajar kalau dulu udah tahu bahwa Zam-Zam itu bakal muncul di Ismail gitu kan. Mungkin dia gak akan ikhtiar untuk lari kiri kanan di Safa Marwah. Udah aja diam, tenang nanti juga muncul gitu kan. Tapi konsepnya itu kalau pengen kita ikhtiar gerak Safa Marwah 7 kali bahkan kan. Baru muncratnya di kaki Ismail gitu kan. Nah, sama kayak kita. Saya misalkan kondisinya di jualan ceker, jualan seblak, domba, jualan alat kesehatan, join MLM, segala macam, muncratnya di buku. Ya, jadi tugas kita itu pas ngomong nggak tahu, emang benar nggak tahu. Satu yang saya tahu adalah di balik kesulitan ini ada kemudahan. Satu yang saya tahu bahwa skenario Allah akan indah pada waktunya. Satu yang saya tahu bahwa ini adalah bagian dari ujian untuk saya. Satu yang saya tahu bahwa semuanya terjadi atas izin Allah. Gitu. Terima kasih Anda telah menonton video ini dan semoga Anda semua mendapatkan manfaat yang banyak dari apa yang sudah saya bahas.
Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan aktifkan tanda notifikasinya agar setiap video yang saya buat Anda bisa nonton terus. Dan kalau Anda punya pertanyaan, tulis di kolom komen. Insya Allah saya akan jawab, dan bisa jadi saya akan buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Live once, live amazing.